berjumpa dengan Engkau. Di hadapan tahta kekudusan-Mu, setiap kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu datang berlutut, datang membawa seluruh hidup kami, persembahan kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari umat Tuhan di dalam hadirat-Mu, hadirat Tuhan, angkat suaramu kepada Tuhan. Dalam penyembahan-Mu, fokuskan seluruh hidupmu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Dalam penyembahanmu sekali lagi katakan, oh
nyatakan siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, oh Jesus. Oh Tuhan. Naikkan pujian ini dengan imanmu kepada Tuhan, bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Jesus, it wasn't right there. Oh, the blood of Jesus. 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 Tuhan, it wasn't right there. By the blood of Jesus, we are free. By the blood of Calvary, by the blood of Jesus, we are. Yes, hallelujah. By the blood of Jesus. Ya, haleluya. Oleh darah-Mu kami bebas Tuhan. Oh, tidak ada ketakutan di dalam hidup kami, karena Engkau sudah memerdekakan setiap kami Tuhan. We are free. Amen. We live in menyatakan dengan iman kami, Engkau Yesus terlebih besar dari segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau Yesus yang mengalahkan setiap ketakutan yang ada di dalam hidup kami. Engkau Yesus yang mengalahkan, menyembuhkan setiap penyakit kami, memberi kami kelegaan di atas setiap pergumulan iman kami Tuhan.
Dan pada siang hari ini dengan suara kami, dengan hati kami terangkat di hadapan-Mu, kami mau nyatakan kepadamu, Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Haleluya. Engkau yang lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus, Kau lebih besar. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih. Mari di dalam hadirat Tuhan angkat tanganmu, katakan, di dalamku Engkau lebih besar bagi kami Tuhan. Aku, kekuatan kami peroleh di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus terlebih. Haleluya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi di hadapan Tuhan, katakan dengan imanmu, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Haleluya. Di dalamku Kau yang lebih besar. Oh Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar. Amin, amin. Di dalam, ya amin. Haleluya. Selama-lamanya di dalamku. Oh di dalamku. Selama-lamanya di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kau lebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Diana akan membuka di dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Engkau perkenankan kami ada di dalam rumah-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami dari hari ke hari hingga dengan pada saat siang hari ini kami boleh ada. Kami masih kuat, kami masih sehat, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan Yesus kami mau Tuhan Yesus menyerahkan ibadah raya 2 ini ke dalam
dalam tangan Tuhan. Engkau mari ambil alih Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi kami semua. Baik kami para pelayan Tuhan, baik kami jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap memuji dan memuliakan Engkau. Berkati dan urapi kami semua. Berkat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu. Tuhan, Engkau sertai mereka. Kami yang sudah ada Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba berdoa buat seluruh para pelayan Tuhan. Sembunyikan mereka di belakang salib kasih-Mu. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang boleh nyata di dalam pelayanan-Mu pada saat siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita siang hari ini. Coba lihat samping kiri kananmu, beri senyum sekalipun mungkin pakai masker. Tidak apa-apa. Katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri saudara. Karena kita sudah dimerdekakan, kita mau bersuka cita meninggikan nama Tuhan, amin. Haleluya, kita mau katakan terima sukacita surga, haleluya. Saudara dengan bebas engkau boleh melompat bagi Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
kasih setianya, kasih setianya. oh na 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 cita siang hari ini. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau rindukan Dia di dalam hidup kita. Hanya firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi hidup saya dan saudara. Saya percaya bahwa setiap kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikian jiwa kami merindukan Engkau di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku rindu. Katakan dalam doamu seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu. Katakan Engkau kekuatan kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau menjadi kekuatan dan perisaiku. Rohku Tuhan panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti, Kau yang berarti bagi kami. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi dalam penyembahanmu katakan Yesus.
Haleluya. Kau segalanya bagiku, kau segala-galanya, kau segalanya bagi kau yang menjadi segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, kami perlukan pribadi-Mu, kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Mari puaskan jiwa kami yang rindu, puaskan jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kudus nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua Yes, Lord. perkenananmu ya, Perkenanan-Mu yang membuat kami hidup. teguhkan Kau teguhkan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. melimpah. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu, dalam penyembahan-Mu, dengan doa-Mu katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dalam doa-Mu katakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu yang besar itu melimpah bagi kami, Bapa. Kami siap, hati kami siap diisi, dibajak lewat kebenaran firman-Mu.
Penuhkan hati kami sampai tidak ada ruang yang kosong di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang sebentar Tuhan, kami pulang dengan perkataan-perkataan iman yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami percayakan pemberitaan firman ini Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak. Dari awal yang sampai selesainya, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Supaya tidak seorang pun pulang di tempat ini dengan kosong, tapi semua pulang membawa berkat surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala setempat, di mana beliau memperkenankan saya hadir di sini. Dan ibadah pertama tadi sudah, sekarang ibadah kedua. Ya, saya sampaikan bahwa saya hadir di tempat ini merasa senang melihat jemaat yang beraneka ragam, ya, yang luar biasa. Ini adalah gereja yang luar biasa, saudara, karena tidak memilih-milih suku. Ya, semua suku bangsa bisa beribadah di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Dan luar biasa puji-pujian hari ini memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu hal yang penting yang saya akan sampaikan dari firman Tuhan. Saya beri istilah 3 in 1. Ya. Saudara pernah dengar 3 in 1? Pernah? Tidak ada. Three in one itu apa? Nah, selama masih musim corona ini kita disuruh ngapain? Ada 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu protokol kesehatan. Ada protokol surgawi yang saya sebut paket 3 in 1, ya. Saudara, kita mau lihat dulu apa sih 3 in 1 itu. Kalau saudara dengar 3 in 1, apa yang saudara bayangkan, pikirkan? Ini kan? Siapa yang suka ini, barang ini? Hah? Kopiko. 3 in 1 itu 3 di dalam 1. 3 dalam 1 kemasan. 1 kemasan itu apa isinya? Kopi, susu, gula. Enak kan saudara? Praktis. 1 kali beli 3 isinya, ya. Nah, kalau kita masa corona 3M. Untuk memperoleh kesehatan yang maksimal tetap harus memakai masker, ya. Pak Gembala, saudara tetap memakai masker. Terus menjaga jarak. Nah, seperti ini. Lalu apa lagi? Mencuci tangan. Nah, ini pelajaran sederhana tapi penting, saudara, ya. Nah, di dalam Tuhan ada 3M juga nanti yang saya mau sebutkan. Ada 3 aktivitas tapi ada 1 aktivitas tetapi ada 3 berkatnya. Nah, ini yang saya sebut, yang saya mau kita mengerti pentingnya beribadah itu. Ini nanti yang kita akan temukan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Saudara boleh baca. Keluaran 23 ayat 25.
Oke. Kalau belum dapat, baca saja di depan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Kenapa saya bilang ini penting sekali, saudara? Karena banyak orang di masa-masa corona tidak bisa beribadah. Artinya kita rugi besar. Kenapa rugi besar? Saudara nanti akan tahu kenapa kita rugi. Tapi kalau saudara sudah bisa hadir dalam tempat ibadah, berarti saudara untung besar. Amin. Katakan untung besar. Haleluya. Hari ini saudara untung besar. Ya. Pertama saudara, di dalam ibadah itu ada 3 berkat. Berkat yang pertama dikatakan berkat atas roti atau usaha. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Ya, itu dulu sampai di situ. Nah, saudara-saudara, berkat yang pertama kita peroleh dalam ibadah adalah berkat atas roti kita. Ya. Ini keuntungan yang pertama di dalam satu aktivitas kita. Sekali beribadah ada 3 paket di dalamnya. Paket yang pertama namanya paket berkat atas roti kita. Apa itu roti? Bicara tentang makanan pokok bangsa Israel. Kalau kita beras, dan sembako. Sembako tidak terlepas dari namanya pencaharian. Apa arti dari semua ini, saudara? Artinya kalau saudara rajin beribadah, ada satu janji yang terkandung di dalam ibadah itu, yaitu Tuhan akan memberkati rotimu, makananmu. Bicara tentang berkat-berkat atas usahamu. Ya, kalau saudara berbisnis, berarti usahanya adalah membentuk bisnis. Artinya apapun yang kita kerjakan untuk melangsungkan kehidupan, itu namanya usaha, itu roti namanya. Maka itulah yang akan diberkati Tuhan. Tetapi dengan syarat, jangan lupa ibadah. Jadi saudara-saudara yang hadir dalam ibadah siang hari ini, yakini ini, bahwa Tuhan akan memberkati usahamu. Ya. Yang jual roti lama-lama punya pabrik roti. Ya. Yang sopir angkot lama-lama di juragan angkot. Begitu. Amin. Iya, Tuhan akan memberkati, itu janji Tuhan. Janji Tuhan ya anan amin. Amin. Ya. Kalau Tuhan berjanji kita percaya. Kalau saya yang berjanji belum tentu benar. Ya. Tapi ya rata-rata sih kalau hamba Tuhan berjanji benar, saudara. Jangan sampai Pak Gembala berjanji sama saudara, jangan yang bohong, ya kan? Saudara-saudara yang kasih, Tuhan berjanji, kita yakin dan percaya itu terjadi. Jadi saudara, ada satu hal yang penting yang harus kita lakukan dulu sebelum kita mendapatkan berkat itu. Kamu harus beribadah. Kata harus itu apa? Harus artinya apa? Tidak mohon ya. Mohon beribadah, tidak demikian. Tapi harus beribadah. Harus itu tidak boleh tidak. Jadi saudara-saudara, jangan karena bertugas memaksa saudara harus datang ke gereja. Tapi saudara harus datang ke gereja karena saudara mau diberkati. Amin. Iya, mau dikasih tugas, mau tidak tugas, datang saja ibadah. Itu dulu. Ya. Kan malah bersyukur tuh kita nggak ngapa-ngapain diberkati. Ya kan? Nah, saudara yang kasih, ini berkat yang pertama. Berkat atas makanan. Jadi usaha apa yang saudara kerjakan, kalau saudara rajin beribadah, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan saudara kelaparan. Tuhan akan memelihara saudara dari usaha kecil apapun yang saudara kerjakan. Karena saudara akan terus berdoa. Saudara berdoa, saudara berdoa. Dan saudara akan didoakan oleh teman saudara supaya saudara diberkati. Janji Tuhan itu pasti, saudara.
Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan akan memberkati makananmu, roti makananmu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Ya, kalau kita pelan-pelan Tuhan, ya pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, saya keras mendidik anak saya, saudara. Anak saya 2, ya. Dan kalau ibadah dia harus ada di dalam tempat ibadah, itu harus. Satu saat lagi ibadah dia main di luar. Saya suruh masuk, namanya juga anak-anak ya, masih doyan main. Pengennya main, ya. Saya suruh masuk, nggak mau masuk. Saya keluar, saya panggil, dia malah lari. Saya kejar, tambah kencang saudara. Saya buka ikat pinggang, saya sebetin dari belakang. Saking kerasnya begitu saudara, supaya mereka ibadah. Karena apa? Tidak main-main sudah. Ibadah itu adalah kunci keberkatan buat kita. Ya. Dan oleh sebab itu kalau saudara menginginkan suamimu diberkati, anakmu diberkati, istrimu diberkati, opamu diberkati, nenekmu diberkati, ya, mantu diberkati, mertua diberkati, suruh dia ibadah. Oke? Setuju? Setuju. Jadi jangan bilang tinggal di rumah nanti saya datang, ya baru kita pergi jalan-jalan. Ajak dulu ibadah. Sudah ibadah, jalan-jalan deh. Ajak pendeta makan-makan. Amin. Ya, maksudnya saudara, setelah saudara ibadah, saudara bebas mau jalan kemana menikmati berkat Tuhan, silakan. Tapi jangan tinggalkan ibadah gara-gara mau jalan-jalan, gara-gara ada arisan keluarga. Ibadah tetap harus jalan karena itu berkat kita di situ. Nah, isinya yang kedua namanya paket berkat atas minuman. Apa arti minuman ini, saudara? Kalau orang haus, lalu dia dikasih minum, rasanya gimana? Ya, sejuk, ya kan? Sejuk, apalagi panas-panas begitu terus dikasih es jeruk, mantap saudara, ya. Waduh, rasanya plong gitu ya. Nah, saudara yang kasih, ini bicara tentang kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Ada nggak orang yang punya duit banyak tetapi nggak bisa tidur? Ada? Mungkin ada. Ada dulu saya kenal, saya layani satu keluarga di Cempaka Putih. Orang kaya saudara, dia punya Metro Mini, punya bajai. Tapi dia harus konsumsi obat setiap hari supaya bisa tidur, dan bisa tidur hanya 3,5 jam. Kalau dia tidak minum, dia tidak bisa tidur. Ini penderitaan, saudara, penderitaan. Orang kalau masih bisa tidur, apalagi tembang ngorok dikit, wah itu nikmat sekali. Amin. Iya, saudara kalau tidur dengan istri atau suami terus dia ngorok, aduh itu luar biasa. Berarti dia diberkati Tuhan, dia bisa tidur nyenyak. Ya, itu berkat saudara. Tidak semua orang bisa tidur. Ya, ada orang kepalanya tidur, matanya tidur, pikiran melayang-layang. Nah itu juga penderitaan. Ya, betul apa benar? Kurang lebih sama lah ya. Jadi kita perlu kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kedamaian supaya kita bisa happy. Dan itu hanya bisa kita dapatkan waktu kita ibadah. Saudara merasakan waktu memuji-muji Tuhan lupa utang? Iya, lupa semua. Yang ada kita ada sukacita, ya, memuliakan nama Tuhan. Ada bahagia, ya, kita lupa dikejar-kejar dengan kolektor, ya kan? Ya, masalah nanti pulang ibadah urusan lain lagi. Penting hari ini happy, amin. Iya, itu berkat yang tersembunyi saudara. Ya, Tuhan akan memberkati air minum. Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, kesejukan. Ya, saudara bisa bahagia, saudara bisa senang, ya, tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas, ya, dan berbagai macam tidak stres. Banyak orang stres kenapa? Tidak ada ketenangan.
Ya. Coba kita buka dulu sebelum lanjut. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 coba. Siapa saja boleh baca. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan amin. Amin. Ada kalimat di situ, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, bagaimana caranya dekat dengan Allah? Pagi-pagi saudara harus bereskan urusan rumah tangga dulu. Ya, ngantuk-ngantuk ya. Terus mandi antri, lalu siap-siap segala macam kesibukan ditinggalkan, lari ke gereja. Itu adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada waktu saudara sudah dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan, saudara akan ketemu Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah gembala, saudara akan ketemu gembala. Kalau saudara datang ke rumah Pak John, saudara akan ketemu Pak John. Amin. Kalau saudara datang ke rumah Opung, saudara ketemu Opung. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan, saudara akan ketemu Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kenapa tenang? Keselamatan sudah dijamin. Ya, apalagi daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku. Terakhir kalimat di bawah, aku tidak akan goyah. Oh saudara, luar biasa. Saudara pernah dekat dengan orang penting? Pernah dekat dengan Bupati Tangerang? Rasanya gimana kalau dekat dengan Bupati? Jadi orang dekat dengan Bupati? Jadi orang dekatnya Presiden? Bangga nggak? Bangga tuh. Apalagi jadi orang dekatnya raja di atas segala raja. Harusnya saudara bangga. Bangga menjadi anak Tuhan. Amin. Kenapa? Ketenangan itu kita dapatkan waktu kita dekat dengan Dia. Ya, saudara-saudara, dan ini adalah salah satu berkat yang disebut berkat atas minuman tadi. Tidak hanya bicara tentang minuman secara harafiah. Ya, minuman, air minum itu juga sangat penting. Saudara bisa bayangkan kalau hujan tidak turun 3,5 tahun? Pernah mengalami hal itu? Pernah terjadi di dunia gara-gara hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhannya namanya siapa? Elia berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia berdoa lagi, hujan turun. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, penderitaan itu terjadi pada waktu itu hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Setengah tahun saja hujan tidak turun, kita menderita saudara. Debu di mana-mana. Mau ke kamar mandi tidak ada air, mau minum kopi tak ada air, kata orang Papua, ya kan? Ya, menderita kalau tidak ada air. Jadi kalau saudara pergi ke kebaktian hujan-hujan, apalagi hujan deras, itu lebih bagus, karena berarti saudara ketimpa berkat besar. Amin. Iya, coba kalau Tuhan tidak turunkan hujan, kita mau apa? Jadi kalau saudara keguyur hujan, itu berarti saudara diberkati melimpah. Jadi jangan menggerutu kalau kehujanan. Itu saudara ditimpa berkat langsung. Oke, setuju? Iya. Karena hujan itu adalah berkat. Kalau saudara kehujanan berarti saudara ketimpa berkat. Jadi daripada air minum, itu berkat yang kedua. Jadi dalam ibadah itu ada berkat yang pertama, berkat atas
makanan. Yang kedua berkat atas minuman. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir. Kalau sudah terakhir enak saudara. Berkat atas kesehatan. Itu orang jujur. Punya uang banyak tapi sehat. Nah, apa rahasianya? Nah, inilah rahasianya. Ya, berkat atas